Selamat pagi jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Sebelum kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kebaikan-Mu, kasih dan setia-Mu, pemeliharaanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami tahu apa yang kami alami dan apa yang kami nikmati, semua itu karena kebaikan dan kasih anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau memperhatikan firman-Mu, mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti, memahami firman-Mu. Kiranya ada kuasa iblis, roh-roh jahat yang mengganggu kami, yang membuat kami tidak mengerti akan firman-Mu. Jauhkan semuanya itu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami, supaya kami dapat belajar firman-Mu dengan baik dan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Yesus kasihi, pagi ini saya ingin membawa kita dengan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yezkel pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan demikian dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ayat yang ke-12, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Noh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Noh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang barat-barat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang.
Jadi kalau kita perhatikan ayat yang telah kita baca, dan ini berbicara tentang hukuman Allah yang tidak dapat ditegak, ataupun hukuman Allah yang tidak dapat dielakkan. Walaupun ada orang benar yang ada di dalam negeri itu, dan orang benar itu tidak dapat menyelamatkan orang lain yang ada di dalam negeri itu, dan dia hanya dapat menyelamatkan dirinya sendiri karena kebenaran dirinya. Jadi berdasarkan topik ini, saya ingin membawa kita dengan satu tema, yaitu hukuman yang tidak dapat dielakkan ataupun hukuman yang tidak dapat ditegak. Jadi hukuman yang tidak dapat ditegak atau dielakkan adalah hukuman yang sudah diputuskan atau sudah dibuat hukumannya ataupun dijatuhkan hukumannya, sudah ditetapkan. Jadi berdasarkan Yezkel 14 ayat 12 sampai 21 ini, kita dapat ada 4 bentuk hukuman yang tidak dapat ditegak, yang sudah ditetapkan oleh Allah bila umatnya berdosa, bila negeri itu berdosa, bila bangsa itu berdosa, dan hukuman itu akan ditimpakannya kepada bangsa itu. Yang pertama yang dapat kita perhatikan berdasarkan ayat pembacaan ini adalah pedang. Dan ini berbicara tentang peperangan. Ayat yang ke-17 dan 18. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Jadi ini berbicara tentang hukuman tentang yang ditimpakan oleh Allah kepada bangsa yang tidak setia kepada Tuhan, yaitu peperangan ataupun pedang yang ditimpakannya. Dan yang kedua yang dapat kita perhatikan, hukuman yang tidak dapat dielakkan adalah kelaparan ataupun kebuluran di ayat yang ke-13 dan 14. Dan yang ketiga adalah binatang buas, ayat yang ke-15 dan 16. Dan yang keempat adalah sampar, dan ini merupakan wabak penyakit. Jadi hukuman-hukuman ini akan ditimpakan oleh Allah kepada bangsa, kepada negeri yang berdosa, yang tidak setia, yang tidak taat kepada perintah Allah. Mengapa Allah menghukum umat manusia? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena keberdosaan manusia, karena keberdosaan bangsa itu, karena keberdosaan negeri itu. Jadi bila bangsa itu tidak memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah, dan mereka melakukan kejahatan-kejahatan, dan mereka berdosa di hadapan Tuhan, dan itulah yang mengakibatkan Allah menghukum manusia itu dan menghukum bangsa itu. Dan yang kedua, mengapa Allah menghukum umat manusia itu? Karena tidak setia. Jadi kesetiaan itu adalah satu hal yang penting di dalam iman kepercayaan kita, dan sesuatu hal yang harus kita lakukan
mentaati segala ketetapan, mentaati segala perintah, setia melakukan pekerjaan atau pelayanan yang telah dipercayakan oleh Allah kepada kita. Dan selain itu juga, mengapa Allah menghukum manusia? Karena kehidupan tidak benar. Jadi kehidupan bangsa itu, mereka menjalani kehidupan mereka dengan cara yang tidak benar, menjalankan kehidupan mereka yang bertentangan dengan maksud Allah. Mereka menjalankan kehidupan mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Mengapa hukuman ini tidak dapat ditegakkan atau dielakkan? Karena Allah telah melaksanakan penghukuman terhadap kejahatan yang meliputi manusia ataupun meliputi bangsa-bangsa. Jadi yang jahat harus dihukum. Jadi maksudnya di sini karena Allah sudah melaksanakan hukuman terhadap kejahatan. Jadi kejahatan itu yang harus menerima hukuman, dan kejahatan itu telah dihukum. Jadi itulah sebabnya mengapa hukuman ini tidak dapat dielakkan ataupun tidak dapat ditegah, karena Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memutuskan dan menjatuhkan hukuman ke atas kejahatan. Jadi setiap kejahatan harus dihukum, harus menerima hukuman. Dan yang kedua, mengapa hukuman ini tidak dapat ditegah atau dielakkan? Dan saya ingin menarik perhatian kita melihat ataupun membandingkan Yeskel 14 ayat 12 sampai ayat ke-21 ini, kita bandingkan dengan Injil Sinoptik. Khususnya Lukas 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Dan bandingkan juga dengan Wahyu 6 ayat 8. Jadi kita boleh perhatikan ayat ini. Dan ini bukan saja berbicara tentang penghukuman, tetapi permulaan penderitaan dan nubuatan menjelang akhir zaman. Jadi kalau kita bandingkan hukuman yang ditimpakan oleh Allah kepada bangsa, kepada negeri yang berdosa, bukan saja semata-mata ia sebagai hukuman, tetapi itu juga merupakan permulaan penderitaan. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas 21 ayat 7 dan 14. Keempat hukuman ini dinyatakan di dalam bahagian ini. Demikian juga di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8. Dan ketiga hukuman ini juga dinyatakan. Artinya ini berbicara tentang penghukuman dan permulaan penderitaan dan nubuatan menjelang akhir zaman. Jadi apa yang patut kita lakukan supaya kita tidak dikenakan hukuman? Yang pertama, kita harus menjalankan kehidupan dengan benar atau menjalankan hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi maksudnya kita jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi berbuat kejahatan. Kita harus berhenti dari berbuat kejahatan. Bila kita terus-menerus melakukan kejahatan, berbuat dosa, maka kita akan dikenakan hukuman. Jadi karena itu berhenti berbuat kejahatan, berhenti berbuat dosa, maka kita akan menerima keselamatan. Dan yang kedua, apa yang patut kita lakukan supaya tidak dikenakan hukuman, yaitu kembali kepada Tuhan. Bila kita sudah banyak berbuat dosa, sudah jauh di hadapan Tuhan, dan kita harus berbalik kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan dan bertobat.
kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bila kita bertobat, menyerahkan seluruh hidup kita, mohon keampunan daripada Tuhan dari segala pelanggaran kita, pasti kita diterima oleh Tuhan, kita diampuni, dan kita dikuduskan dan disucikan. Karena darah Kristus yang menyucikan kehidupan kita. Dan dari apa yang telah kita perhatikan menjadi aplikasi dari firman Tuhan ini, ada beberapa yang menjadi aplikasi untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah keberdosaan dan ketidakbenaran hidup, konsekuensinya adalah penghukuman. Jadi penting kita supaya kita menjaga hidup kita, supaya kita tidak berdosa lagi, dan kita menjalankan hidup kita dengan benar, supaya kita tidak menerima penghukuman. Dan yang kedua, kesetiaan dan kebenaran hidup, konsekuensinya adalah keselamatan. Bila kita setia kepada Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran, dan akibatnya kita akan menerima keselamatan karena kita setia dan karena kita hidup di dalam kebenaran Allah. Dan karena itu hiduplah di dalam kebenaran dan kesetiaan dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Maka kita akan selamat dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Yesus kasihi, biarlah melalui perkongsian firman Tuhan untuk kita dapat dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena keselamatan kita bukan oleh pastor, bukan oleh penatua, bukan oleh deacon, tetapi keselamatan kita tergantung pada diri kita sendiri. Bila kita berhenti berbuat dosa, bila kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka kita diselamatkan. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita perhatikan, Yeskel 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-21 ini, sekalipun ada Nuh, Daniel, dan Ayub di negeri itu, mereka tidak dapat menyelamatkan orang lain. Jadi mereka hanya dapat menyelamatkan diri mereka sendiri karena kebenaran mereka, karena mereka hidup di dalam kebenaran. Jadi bukan orang lain yang dapat menyelamatkan kita, tetapi kita sendirilah yang berusaha sehinggalah kita dapat diselamatkan. Seperti Nuh, Daniel, dan Ayub. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu, sekalipun hamba-Mu terbatas menjelaskan firman-Mu dengan lebih baik, dengan lebih dalam. Kami percaya pertolongan dari Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan lebih baik dan menolong hidup kami supaya kami punya pengertian dan pemahaman yang benar akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Amin.